أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan ya, kesempatan untuk bisa terus ya melanjutkan hidup ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita diteguhkan ya di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari kitab Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, keutamaan ilmu ya generasi para salaf ya, para sahabat ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dibandingkan ilmu al-khalaf ya, mereka yang datang kemudian. Karya al-Imam al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana beliau wafat ya sekitar 6 abad yang lalu ya, tepatnya di tahun 795 Hijriah. Kita lihat ya batasan terakhir pembahasan kita sampai di halaman 38 ya. Ya, kita akan lanjutkan di halaman 39. Ya, berarti dari baris 38 ya, di atas garis. Baik. Min dzalika wa yaltabisu alaihi haqqahu bi batilih wa la yathiqu bima indahu min dzalik kama yura man qalla ilmuhu bidzalik. Jazakallahu khair. La yathiqu bima yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la 'anis salaf li jahlihi bi sahihihi min saqimihi fahuwa li jahlihi yajuzu an yakuna kullahu batilan li'adami ma'rifatihi bima ya'rifu bihi sahihu dzalik wa saqimih. Ya, ini lanjutan dari yang lalu ya. Di sini ada perkataan ya Imam Al-Auza'i ya, jamaah sekalian, seorang imam yang sangat terkenal ya, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ilmu itu apa-apa yang datang dari kalangan para sahabat. Ya, artinya masih terjaga gitu Bapak sekalian, karena sahabat kan berteman ya, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjaga ya apa yang datang dari mereka. Ya, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tersebut. Ya, selain tentunya hadis ya. Jadi nomor satu tentu Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat ya, mereka menangi ya masa turunnya wahyu. Apa yang datang dari kalangan sahabat yang menjadi salah satu pegangan kita. Fama kana ghairu dzalika falaysa biilmin. Ya, apa yang selain itu maka itu bukan ilmu. Ya, jadi kalau datang dari kalangan para sahabat, selain ya para sahabat jamaah sekalian, maka dikhawatirkan mungkin ada hal-hal yang sifatnya ketergelinciran ya atau penyimpangan. Wa kadza qala al-Imam Ahmad wa qala fit tabi'in anta mukhayyar. Ya, demikian pula ya yang dikatakan ya oleh Imam Ahmad, dan beliau menyatakan ya tentang para tabi'in ya, berarti tabi'in itu generasi setelah sahabat ya, generasi setelah sahabat yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi melihat sahabat ya, pernah ketemu apa? Sahabat. Nah, apa yang diriwayatkan dari tabi'in bagaimana jamaah sekalian? Ya.
Maka di sini menurut Imam Ahmad anta mukhayyar. Ya, anta mukhayyar, engkau ada pilihan. Yaitu apa? Mukhayyaran fi kitabihi, fi kitabatihi wa tarkihi. Ya, ada pilihan untuk menulisnya atau tidak. Ya, tapi kalau dari kalangan sahabat tidak ada pilihan. Ya, itu menjadi sebuah apa? Acuan. Kalau dari tabi'in, ya, Imam Ahmad ya menjelaskan engkau ada pilihan antara menulisnya atau meninggalkannya. Ya, kita tahu Imam Ahmad lahirnya sekitar tahun 164 Hijriah. Ya, 164 Hijriah. Ya, setelah Imam Syafi'i ya, setelah Imam Syafi'i sekitar 14 tahun ya. Imam Syafi'i di 150 ya Hijriah. Nah, nah, waqad kana Az-Zuhri, nah adalah Imam Az-Zuhri. Ya, beliau adalah Imam Ibnu Syihab ya Az-Zuhri. Ya, yang hafal ya kurang lebih 700.000 hadis ya. Ya, kalau Imam Ahmad ya hafal 1 juta hadis ya. Imam Az-Zuhri sekitar 700.000 hadis ya. Nah, beliau menulis ya tentang hal tersebut. Ya, maksudnya nulis dari kalangan tabi'in ya, riwayat-riwayatnya. Wa khalafahu Shalih bin Kaisan ya. Adapun Imam Shalih bin Kaisan menyelisihi ya, maksudnya tidak menulis, tidak meriwayatkan. Tapi Imam Shalih bin Kaisan ya menyesal ya, beliau nadima ya, menyesal karena meninggalkan ya ala tarkihi, meninggalkan ya periwayatan dari para kalangan tabi'in ya, ucapannya ya, maksudnya meninggalkan ucapannya para tabi'in. Ya, lalu nyesal ya Imam Shalih bin Kaisan. Imam Az-Zuhri mencatat, menuliskan ucapan-ucapan dari kalangan para tabi'in. Ya. Ya. Ini bukan berarti meninggalkan periwayatan hadis ya. Bukan berarti begitu. Maksudnya ucapan, sekedar ucapan ya. Bukan periwayatan hadis. Ucapan-ucapannya. Kalau sahabat tadi diwasiatkan ya untuk apa? Ini ya, itulah ilmu. Tapi kalau para tabi'in di sini engkau mukhayyar. Tapi yang berkata ini bukan kita ya, para ulama yang hidup ya di masa tersebut ya, sama sekalian. Ala kulli hal ya, para tabi'in juga ditulis ya menurut Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menulis. Nah, wa fi zamanina, dan di masa kita. Nah, di masa kita ini kapan jamaah sekalian? Ya ta'ayyan kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bihim. Ya, jadi di masa kita, di masa ini, maka sudah selayaknya, semestinya ya ta'ayyan untuk kita bahaya menulis ucapan ya para imam salaf al-muqtada bihim, yang diikuti mereka itu sampai ke masa Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i wafatnya tahun 204 ya Hijriah, 204. Kemudian wa Ahmad ya, Imam Ahmad ya, maksudnya wafatnya tahun 241 Hijriah. Kemudian wa Ishaq ya, Imam Ishaq bin Rahawai wafat tahun 238 Hijriah. Wa Abi Ubaid ya, maksudnya Imam Abu Ubaid ya Al-Qasim ibnu Salam ya, wafatnya tahun 224 ya. Saya ulang ya, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad ya 241, Imam Ishaq 238, Imam Abu Ubaid ya, maksudnya Al-Qasim ibnu Salam, beliau wafat 224 Hijriah. Ya, jadi ya ta'ayyan kitabatu kalam ya a'immati salaf ya, jadi dinukil ya perkataan-perkataan para salaf yang diikuti itu sampai zaman mereka jemaah sekalian. Nah, berarti sampai sekitar abad ke-2 ya, abad ke-2 ya Hijriah jamaah sekalian, dan 200-an ya, 200-an. Wal yakunil insan ala hadarin mimma hadatsa ba'dahum ya, kemudian hendaknya seseorang itu hati-hati, ala hadarin ya, hati-hati, mimma hadatsa ba'dahum ya, dari apa-apa yang terjadi setelah mereka. Fa innahu hadatsa ba'dahum hawaditsa katsirah, sebab terjadi setelah masa-masa para imam tersebut yaitu kejadian-kejadian yang banyak.
ya, kejadian-kejadian yang banyak. Ya, maksudnya kejadian-kejadian banyak ya ke arah dikhawatirkan itu penyimpangan, kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibawa Nabi dan para sahabat gitu ya jemaah sekalian. Ya hati-hati ya yang setelah zaman mereka. Wa hadatsa man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadits. Ya. Wa hadatsa ya man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadits. Ya, dan telah terjadi ya dari mereka atau siapa yang menisbahkan ya dirinya kepada mengikut sunnah, mengikut hadis dari kalangan zahiriyah. Ya, zahiriyah ini salah satu aliran ya jemaah sekalian, aliran dalam fikih jemaah sekalian, fikih Islami yang tumbuhnya itu di Baghdad ya, di Baghdad di Irak, dari pendirinya Dawud bin Ali Al-Zahiri ya, Imam Dawud bin Ali Al-Zahiri, sehingga disebut Zahiriyah. Imam Dawud bin Ali Al-Zahiri. Kemudian diikuti juga ya oleh Imam Ibnu Hazm ya Al-Andalusi ya rahimahullah rahmatan wasi'ah ya, yang biasanya apa, mereka itu melihat nas-nas itu dengan zahir sama sekalian, dengan zahir dari hadis-hadis tersebut, lebih kepada apa, teks ya atau harfiah ya, daripada hadis-hadis dari zahiriyah ya. Para ulama sampai ada yang mengatakan ya, yang kurang lebih maknanya itu andai saja ya mereka juga zahiriyah dalam masalah asma wa sifat ya, tapi sayang sekali mereka tidak zahiriyah dalam asma wa sifat dalam fikih ya. Ya, di antara imam yang terkenal ya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah rahmatan wasi'ah jemaah sekalian, yang wafat ya sekitar tahun 384 Hijriah ya. Baik. Ya. Ya kita tahu ya Imam Ibnu Hazm itu mempelajari ilmu itu kalau ukuran ulama jemaah sekalian agak terlambat ya, kurang lebih di usia 26 tahun jemaah sekalian beliau. Itu kan ada kisahnya ya, pernah beliau masuk masjid ya, kemudian duduk ya, lalu ada yang mengingatkan ya, kenapa tidak sholat ya, maksudnya sholat sunnah, maka beliau pun sholat. Di lain waktu beliau masuk masjid sholat, lalu ada yang nanya kenapa sholat ya, akhirnya beliau berpikir wah ini harus apa, saya harus belajar ya. Maka beliau pun belajar dan menjadi seorang alim yang sangat luar biasa ya, disegani sama sekalian ya, meskipun barangkali ada ketergelinciran ya atau zallah ya atau hafwah dari beliau, sebagaimana umumnya para ulama ya, ada ketergelincir. Nah, beliau dikenal ya mengikut madhab zahiriyah ya, pendirinya Imam Dawud bin Ali Al-Zahiri ya. Nah, kita kembali ke atas ya. Wa nahwihim, dan semisal dengan mereka, wa huwa ashaddu mukhalafah laha li syudzudzihi 'anil a'immah ya. Jadi dan telah terjadi bagi siapa yang menisbahkan kepada mengikut sunnah dan hadis ya dari kalangan zahiriyah dan semisal mereka, dan itu lebih sangat ya penyelisihannya ya karena menyimpang ya, syudzuz yang menyimpangnya dari para imam, wanfiradihi anhum bifahmin yafhamuhu, dan menyendirinya ya dengan pemahaman yang difahami anhum ya dari mereka, au ya'khudhu ma lam ya'khudhu bihi al-a'immah min qablihi, atau mengambil sesuatu yang tidak diambil ya oleh para imam ya sebelumnya ya, padahal ini lebih kepada hadis ya, lebih ya dasarnya juga hadis ya, cuman cara memahaminya yang lebih apa ke arah zahiriyah. Fa amma dukhul ma'a dzalik, adapun ini lebih besar lagi ya, fa amma dukhul, adapun masuk ya bersama itu, fi kalamil mutakallimin ya dalam ucapannya para ahli kalam, awil falasifah atau para ahli filsafat ya, mula-mula berasal dari Yunani sama sekalian ya, fasyarrun mahdun ya, maka ini adalah keburukan semata. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalik illa wa talattaha bi ba'di awdarihim ya, dan sedikit ya siapa yang masuk ke dalam hal itu ya, ke dalam ya
ilmu kalam ya, kepada filsafat, kecuali watalattokho ya, watalattokho ya, dia itu apa? Ternodai ya, terlumuri bi ba'di awdarihim ya, dengan kemudaratan mereka. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, la yakhlu man nadhara fil kalam min an yatajahhama. La yakhlu, tidaklah kosong man nadhara fil kalam, orang yang memandang dalam al-kalam, kecuali dia akan menjadi berpemahaman Jahmiyah. Ya, tidak kosong ya, maksudnya itu seringkali ya orang yang memandang maksudnya yang mempelajari berdalam-dalaman dalam ilmu kalam jamaah sekalian, itu bisa ke arah apa? Pemahaman Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini pemahaman ya yang dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan ya jamaah sekalian. Jahm bin Safwan yang mana beliau ya mengambil ilmu ya dari gurunya ya, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, Al-Ja'ad bin Dirham yang mengambil dari gurunya itu Talut, yang mengambil lagi daripada gurunya ya, seorang Yahudi, yaitu Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Ya, pemahaman yang ma'ruf ya, dan ini menyimpang ya Jahmiyah sama sekalian. Nanti Jahmiyah itu terbagi-bagi lagi ya menjadi sekte-sekte yang lain ya, dirinci oleh Imam Ibnu Jauzi ya, di antaranya sekte Mu'attilah ya, Marisiyah, Multazimah, Waridiyah dan lain-lainnya jemaah sekalian. Nah, ada penyimpangan dalam masalah aqaid atau keyakinan, terutama kepada asma wa sifat. Nah, baik, bawahnya wa kana huwa wa ghairuhu min a'immati salaf yuhadziruna min ahli kalam ya, dan adalah beliau jemaah sekalian dan yang lainnya ya dari kalangan para ulama salaf ya memperingatkan daripada ahlul kalam ya. Wa in dzabbu 'anis sunnah ya, meskipun mereka itu apa? Terkadang membela sunnah. Saya ulangi, meskipun mereka itu juga membela sunnah, tapi kalau sudah ya terjatuh pada al-kalam, maka di sini para ulama mewanti-wanti ya, mengkhawatirkan ya, khawatirnya ada apa? Ada ketergelinciran, ada syubhat ya dari ucapan mereka. Coba kita lihat di bawah ya, di bawah footnote ya. Qala al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi ya, yang masanya sebelum Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullah, dalam kitab beliau Talbis Iblis, wa kaifa la yudhammu al-kalamu ya, bagaimana ilmu kalam atau al-kalam itu tidak dicela sama sekalian ya. Waqad afdha, padahal hal itu telah membawa kepada baliknya ila annahum qalu, sampai di antara mereka ada yang mengatakan innallaha azza wa jalla ya'lamu jumalal asya wa la ya'lamu tafasilaha ya. Di antara pemahaman mereka yang menyimpang, Allah itu Maha tahu perkara-perkara yang global ya, tapi Allah tidak tahu perkara-perkara yang rinci. Nah, ini kan menyimpang ya mas kalian. Kalau kita ahli sunnah, kita berkeyakinan Allah Maha tahu segalanya, yang global, yang rinci, Allah Maha tahu. Nah, ini mereka punya pemahaman apa? Allah tahu yang global, yang besar-besar dari perkara, rinciannya tidak. Maka ini termasuk apa? Tanqis ya, termasuk mengurangi ya daripada kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Alim Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Iya, jangankan yang itu ya, yang daun saja yang jatuh, ya Allah Maha tahu ya. Rizki bagi semut-semut yang ini Allah Maha tahu. Pasti Allah Maha tahu ya segala-galanya. Iya, kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya Al-Khaliq ya, pasti Maha tahu. Ya, tidak mungkin ya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui ya daripada ciptaannya. Ini menyimpang. Baik, bawahnya waqala Jahm bin Safwan. Ini kepadanya dinisbahkan pemahaman Jahmiyah ya. Berkata Jahm bin Safwan, ilmullah wa qudratuhu wa hayatuhu muhdatsah. Ya, jadi ini perkataan yang menyimpang juga ya. Ilmunya Allah
kudrahnya, kemahakuasaannya, kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu muhdatsah. Muhdatsah itu sesuatu yang baru. Ya, kayak kita makhluk ini muhdatsah sama sekali. Misalnya kita ada ilmu, sedikit ilmu. Nah, ini baru atau azali? Baru ya. Kan dulunya kita nggak tahu baru tahu, itu muhdats. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kalau kita didahului oleh ketidaktahuan dan bisa jadi suatu saat hilang, lupa, kan bisa jadi ya sekalian. Dan sedikit beda dengan ilmunya Allah. Ini perkataan yang nyimpangnya. Jadi ilmunya Allah, kudrahnya, kehidupannya muhdatsah. Ya, kita yakini dalam ahli sunnah wal jamaah bahwasanya ilmunya Allah, kehidupannya maha sempurna, gitu ya. Jadi azali dan abadi. Ya, tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak. Nah, ini perkataan yang menyimpang ya. Wa qala Abu Muhammad An-Nubijti. Ini tidak jelas ya, ini nisbah insyaallah kepada kabilah ya. Abu Muhammad An-Nubijti atau An-Nubijti. Ya, an Jahmin ya, tentang Jahm ya, bahwasanya Jahm itu berkata, Inna Allah azza wa jalla laisa bisyai', ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sesuatu. Nah, ini pemahaman yang menyimpang juga ya jamaah sekalian. Ya, kalau ahli sunnah wal jamaah kan menetapkan ya, mengitsbat ya, apa-apa yang diitsbat ditetapkan dalam Quran dan sunnah. Ya, misalnya Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala demikian semua dengan dalil. Ya, Jahm bin Safwan mengatakan sesungguhnya Allah ya laisa bisyai', bukanlah sesuatu. Nah, ya, jadi pemahaman Jahmiyah jemaah sekalian yaitu mereka ya tidak menisbahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala nama maupun sifat. Ya. Jadi pemahaman Jahmiyah itu pemahaman sekte ya dalam Islam yang menyimpang, yang mereka tidak menetapkan ya nama maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab mereka meyakini ya kalau menetapkan nama dan sifat maka dianggap ya menjadikan sesembahan itu lebih dari satu. Nah, ini tidak demikian ya, ahli sunnah wal jamaah. Ya, ala kulli hal ini salah satu perkataan Jahm bin Safwan. Wa qala Abu Ali Al-Jubba'i wa Abu Hashim wa man taba'aha minal basriyin. Ya, dan berkata Abu Ali Al-Jubba'i, Abu Hashim, dan siapa yang mengikuti keduanya dari kalangan ahli Basrah, al-ma'dum syai' wa dhatu, al-ma'dumu syai'un wa dhatun wa nafsun wa irdun. Ya, saya ulangi, wa dhatun wa nafsun wa ardun. Ya, jadi al-ma'dumu syai', ya, sesuatu yang tidak ada itu sesuatu. Ya, zat dan nafs dan juga apa? Ard. Ya, ini juga perkataan yang menyimpang jemaah sekalian. Ya. Ya, jadi perkataan-perkataan dari ahlul bidah. Waqad atnaba fi dzalika wa naqala mu'taqadatihim, ya, dan telah dinukil ya jemaah sekalian dengan berpanjang lebar ya tentang i'tiqad mereka, maka kembalilah kepadanya ya, sehingga walidzalik dzamma ulama'us sunnah ilmal kalam, ya, sehingga para ulama sunnah ya mentahdzir atau mencela ya, lebih tepatnya mencela dari ilmu kalam, wa balaghu fit tanfiri an, dan mereka dalam-dalamannya dalam ya supaya apa? Menjauh ya manusia itu daripada ilmu kalam. Sampai Imam Syafi'i ya rahimahullah berkata, ya, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, lebih tepat rahimahullah taala, li'an yubtala al-'abdu al-'abdu, ya, seandainya seorang hamba itu diuji, ya, maksudnya dia tergelincir ya, bikulli ma nahallahu anhu, dengan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'ada asyirk khairun lahu min an yanzura fil kalam. Ya, kalau seandainya seorang hamba itu jatuh pada perbuatan dosa-dosa yang banyak ya, pokoknya selain syirik itu masih lebih mending
daripada dia memperhatikan ilmu kalam. Memperhatikan ya maksudnya mempelajari. Orang jatuh pada perbuatan dosa apapun selain syirik masih lebih mending daripada dia belajar ilmu kalam. Ini saking khawatirnya para ulama, karena kalau pelajari kalau ini khawatirnya bisa menyimpang gitu ya sama sekalian. Wa qala, beliau juga mengatakan, idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau engkau mendengar ya ada orang bilang isim itu adalah musamma atau bisa juga ghairul musamma, nah, maka saksikanlah bahwa dia termasuk ahli kalam dan tidak ada agama baginya. Kalau ada orang mengatakan isim itu kan nama ya, nama sesuatu itu bisa musamma, bisa sesuatu yang dinamakan, bisa juga sesuatu yang tidak dinamakan. Ini kan bingung ya coba sekalian, bingung gitu ya. Kalau kita pemahaman yang normal bagaimana? Kalau isim itu yang menunjukkan musamma, gitu ya. Kalau kita bilang masjid misalnya, ya Masjid Al-Muttaqin yang di Jalan Candi Trawulan, ya berarti ya ini masjid ya. Kita bilang fulan ya Abdullah, berarti kan orang tersebut gitu ya. Nah, ini pemahaman yang ini ya. Jadi isim itu enggak mesti nama, bisa sesuatu yang dinamakan, bisa juga tidak. Ini yang menggiring ya sesuatu kepada subhat sama sekalian ya, khawatirnya itu nanti lari ke arah pembicaraan ya tentang al-khaliq, tentang akidah, nanti bisa nyimpang sama sekalian. Ya, waqala aidan, beliau juga mengatakan ya, hukumku pada ulama al-kalam yaitu apa coba sekalian? Apakah dimuliakan? Ya tidak. Ternyata yudrabu bil jarid, mereka itu dipukuli ya dengan pelepah daun kurma, lalu digiring ya, wa yutafu bihim ya, digiring ya ke kabilah-kabilah fil asyair wal qabair. Ya, asyair ini insyaallah jamak dari asyirah ya, dari wal qabail ya, jamak dari qabilah ya, dikelilingkan ya ke tempat-tempat yang dilihat oleh manusia sama sekalian supaya diketahui ya. Lalu dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa akhadha fil kalam. Inilah balasan ya bagi orang yang meninggalkan Quran dan sunnah dan mengambil ilmu al-kalam. Nah, sehingga berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, la yuflihu sahibu kalamin abadan, ulama'ul kalam zanadiqah. Ya, jadi tidak akan beruntung orang yang ahli ilmu kalam ya, selama-lamanya. Ulamaul kalam mereka itu adalah zanadiqah. Ya, zanadiqah itu adalah jamak dari zindiq ya, zanadiqah. Ya, jadi jauh sekali ya. Jadi para ya ahli kalam ya, orang pelajari ilmu kalam ini sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Wala tajidu mutakalliman illa wa raja'a akhiru umrihi an ilmil kalam. Ya, tidak engkau dapati ahli kalam ya, mutakalliman di sini bukan orang yang berbicara ya, maksudnya orang yang suka ilmu kalam ya, ahli kalam, kecuali di akhir-akhir umurnya dia kembali ke jalan kebenaran, dia kembali dari ilmu kalamnya, wa taba, dia taubat, menyesal dan melarang ya dari mempelajari ilmu kalam. Ya, di antaranya diriwayatkan ya tentang Al-Walid bin Aban Al-Karabisi ya, atau dikenal ya dengan Imam Al-Karabisi jemaah sekalian, yang beliau itu orang yang paling alim di masanya tentang ilmu kalam ya, a'lamu ahli zamanihi fi ilmil kalam wa mabahithi, dan pembahasan tentang ilmu kalam. Falamma hadaratul wafah ya, ketika sudah mendekati ajalnya, maka beliau berwasiat ya kepada anak-anaknya, ta'lamuna ahadan a'lamu bil kalam minni, apakah kalian wahai anak-anakku tahu ada orang yang lebih alim dariku tentang ilmu kalam? Anak-anaknya bilang, la, tidak, kami tidak tahu orang yang lebih alim dari engkau. Lalu ayahnya mengatakan, fatattahimunani, apakah kalian memberikan tuduhan kepadaku, menyangka sesuatu yang tidak baik kepadaku? Anak-anaknya bilang, la, tidak. Fa inni usikum, kalau begitu saya ngasih wasiat kepada kalian, atakbalun, apakah kalian mau menerima? Anak-anaknya bilang, na'am, iya. Maka
kami akan menerima, ya begitu maksudnya. Maka ayahnya bilang apa? Alaikum bima alaihi ashabul hadis. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan ahlul hadis, orang-orang yang berkecimpung ya dalam hadis, mempelajari hadis. Fa inni raaitul haqqa ma'hum, karena sesungguhnya aku melihat ya kebenaran itu bersama mereka. Ya. Jadi ini wasiat ya terakhir sebelum wafat seorang imam ahli kalam ya kepada putra-putranya, menyesal ya karena telah masuk ya ke dalam ilmu yang ternyata tidak banyak faedahnya, bahkan memudaratkan. Ya, berwasiat ya untuk berpegang kepada ahli hadis. Imam yang lain ya, Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i, imamu asrihi, imam di masa beliau. Imam di masanya ya, lebih tepatnya, beliau pernah berujar, laqad jultu ahlal islami jaulatan. Ya, aku telah keliling ya, mengelilingi ya kaum muslimin ya, jaulatan wa ulumuhum, demi satu ya kelilingan dan juga ilmu-ilmu mereka. Wa raqibtul bahar, aku telah menaiki laut ya. Maksudnya apa? Ya mengarungi laut ya, mengarungi lautan yang besar. Wa ghustu fil ladzi nuhu anhu, dan aku telah ya masuk ya. Ya, ghustu itu maksudnya kalau kita masuk ke air atau apa ke dalam itu apa? Menyelam ya. Aku telah menyelami terhadap sesuatu yang mereka itu dilarang darinya. Kullu dzalika fi talabil haqq, itu semua tujuanku untuk mencari kebenaran. Wa haraban minat taklid, ya aku ingin lari daripada taklid ya ketika itu ya. Wa ammal an, adapun sekarang aku rujuk ya, aku kembali. Faqad raja'tu anil kull, aku kembali dari semua itu ila kalimatil haq ya, kepada kalimat kebenaran. Lalu beliau berwasiat, alaikum bidinil ajaiz, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agamanya orang-orang yang sudah lanjut usia. Apa maksudnya jemaah sekalian? Iya, artinya jangan banyak apa? Jangan banyak menggunakan apa? Ra'yu ya, atau akal fikiran ya, dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah imaniyat jemaah sekalian. Sebagaimana orang-orang yang sudah ini ya, orang yang sudah lanjut usia, orang itu yang mereka langsung ya ketika itu beriman ya pada Allah apapun ya. Jadi tanpa apa masuk berdalam-dalaman dalam ilmu kalam, filsafat dan sebagainya. Ya hendaknya kalian berpegang dengan agamanya orang-orang yang ajais ya. Jadi orang-orang yang sudah tua ya, ajuz, ajais ya, orang-orang yang sudah tua. Fa in lam yudriknil haq bi latifi birrihi, ya kalau seandainya Allah tidak mau ya maksudnya itu memberikan maghfirah kepadaku sama sekalian, kalau Allah tidak mendapatiku ya dengan latifi birrihi ya, dengan kelemah lembutan ya, dari ihsannya, fa'amutu, lalu aku meninggal ala dinil ajais ya, aku meninggal di atas agamanya orang-orang yang sudah tua tersebut. Ya, artinya taslim ya, menerima apa adanya dengan iman, dengan perkara-perkara yang mesti diimani. Ya, tidak apa meragukan ya, tidak masuk ya ke dalam hal-hal yang sifatnya membingungkan jamaah sekalian. Wa yakhtim aqibatu amri ya, dan mengakhiri ya akhir urusanku indar rahil ya, ketika apa? Berpisah ya dari alam dunia dengan kalimatul ikhlas ya, dengan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Falwail ibnul Juwaini, maka kecelakaanlah bagi Ibnul Juwaini. Ya maksudnya beliau itu mengkhawatirkan dirinya ya, kalau Allah tidak memberikan maghfirah, tidak memberikan kemaafan kepadaku, maka aku rugi ya. Wailul ibnul Juwaini. Ya, beliau juga berpesan ya kepada para kawan-kawan sahabatnya, ya ashabana, wahai kawan-kawanku, sahabat-sahabat kami, la tashtaghilu bil kalam, jangan kalian menyibukkan diri dengan al-kalam, dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalam yablughu bima balagha ma tashaghaltu bihi. Ya, seandainya aku tahu ya bahwasanya al-kalam itu ya telah menyampaikan diriku kepada apa yang aku sampai padanya, ma tashaghaltu bihi, aku enggak akan menyibukkan diri dengannya. Ya maksudnya itu coba saya tahu dari dulu akibatnya seperti ini, aku enggak akan apa?
ya sibuk-sibuk ya mendalami, pada akhirnya juga keadaanku seperti ini ya, apa rujuk ya daripada ilmu kalam. Demikian pula Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, Imam Ar-Razi dan yang lainnya, mereka juga ada perkataan yang banyak fi dhammi ilmil kalam ya, dalam celaan ya terhadap ilmu kalam dan ahlinya ya. A'radna anhu ya, kami enggak membahas lebih lanjut lidhiqil maqam ya, karena sedikitnya ya tempat. Ya, maksudnya kami enggak memperpanjang lebar lagi tentang hal ini. Ya, tanabbah ya, perhatikan, wallahul musta'an, kepada Allah tempat apa? Kembali. Ya, ala kulli hal ini hal-hal yang mengkhawatirkan ya jemaah sekalian. Ya, bahkan tadi malam itu saya melihat sebuah video yang di situ ada seorang alim ya jemaah sekalian yang memberi nasihat ya kepada majelisnya, di majelis tersebut ya, dalam sebuah majelis. Ya, beliau menyebutkan ada seorang yang luar biasa ya, secara pendidikannya ya, meraih gelar ya sampai S2, S3. Kemudian beliau juga khatib ya, beliau juga imam ya, beliau juga hafal ya kitab Zadul Mustaqni jemaah sekalian. Ya, pandai hafal luar biasa, tapi tergelincir jemaah sekalian. Beliau berkeinginan ya untuk beliau mengatakan begini, yang tergelincir tersebut karena Imam Ibn Taimiyah yang membantah para ahli filsafat ya, dan seterusnya ya. Lalu orang ini bilang begini, saya ingin langsung dari sumbernya, langsung saya masuk ke ilmu filsafat gini. Akhirnya tergelincir sampai menjadi menjadi mulhid ya. Mulhid itu jemaah sekalian? Menjadi tidak beragama, tergelincir. Ya, Syekh ini yang nyampaikan tadi, nyampaikan kepada yang di majelis tadi, hati-hati. Ya, hati-hati, kita bukan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah yang begitu luar biasa ibadahnya, ilmunya dan seterusnya. Hati-hati kok langsung ke situ ya, justru yang tergelincir gitu ya. Jadi hati-hati dalam hal ini jemaah sekalian. Ala kulli hal seperti itu ya keadaannya jemaah sekalian, bisa membingungkan ya, bisa ya multi tafsir ya, bisa juga menyesatkan ya jemaah sekalian dalam hal ini. Dan kita hati-hati ya terhadap hal tersebut, karena memang para ulama ya berwasiat untuk lebih hati-hati. Nah, lanjutannya kita lanjutkan sedikit ya, tadi sampai halaman 39 bawah, lalu footnote-nya sudah kita lihat bagian atas ya, 41, halaman 41 ya. Wa amma ma yujadu fi kalami man ahabbal kalamil muhdath wattaba'a ahlahu min dhammi man la yatawassa' fil khusumati wal jidali wa nisbatuhu ilal jahli aw ilal hasyu aw ila annahu ghairu 'arifin billah aw ghairu 'arifin bidinihi fa kullu dhalika min khutuwatis syaitan na'udzu billahi minhu. Ya, maksud sederhananya jemaah sekalian, apa yang didapati ya dari perkataan orang-orang yang berkecimpung ya dalam ilmu kalam, yang itu ilmu yang baru ya, dan pengikutnya, di mana mereka mencela ya, mereka orang-orang yang mendalami ilmu kalam, mereka mencela siapa orang yang tidak yatawassa ya, berluas-luasan dalam khusumat ya. Khusumat itu perdebatan ya jemaah sekalian ya, perselisihan, wal jidal ya, perdebatan. Lalu menisbahkan kepada orang yang tidak berluas-luasan ya, dalam masalah perselisihan dan juga perdebatan, dinisbahkan kepada kebodohan atau ilal hasyu ya. Hasyu itu adalah omong kosong ya, atau tambahan yang tidak bermakna atau isi yang tidak penting, itu hasyu. Atau dianggap tidak mengetahui tentang Allah, atau tidak faham ya tentang agamanya, maka ini termasuk jalan-jalannya syaitan, naudzubillah. Paham maksudnya? Jadi maksudnya jangan merasa kecil ya, ketika ada yang mengejek, ada yang menghina dari kalangan ahlul kalam ya kepada kita yang enggak mempelajari, kita yang enggak mau untuk debat kusir ya tentang urusan agama jemaah sekalian, lalu kita dilabeli enggak paham,
nggak tahu, atau dilabeli dengan kebodohan, atau dilabeli nggak kenal Allah dan agamanya. Jangan menggubris itu semua jemaah sekalian, karena ini termasuk apa? Khutuwati syaitan, jalan-jalannya apa? Syaitan. Ya. Ala kulli hal seperti itu aja mas sekalian, dan ini hal yang mengkhawatirkan sekali. Nah, ya. Lanjutannya wa ma uhditsa minal ulum, dan juga kita hati-hati ya dari ilmu-ilmu yang diada-adakan, ya. Al-kalamu fil ulumil batinah, ya, al-kalamu fil ulumil batinah. Nah, ini pindah ya. Kalau tadi tentang apa? Sekte yang menyimpang coba sekalian, ada yang berkaitan dengan Jahmiyah, mempelajari ilmu kalam, yang filsafat. Nah, sekarang agak bergeser. Bergesernya di sini ke arah mana coba sekalian? Ini sekarang lebih ke arah sufiyah. Ya, lebih ke arah apa? Sufiyah. Ya, jadi wa mimma uhditsa minal ulum, dan apa yang diada-adakan dari ilmu-ilmu, ya maksudnya yang mudarat ya. Al-kalam fil ulumil batinah, pembicaraan tentang ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu batin ya, yarhamukallah. Minal ma'arif ya, dari ma'rifah, wa a'malil qulub, amalan-amalan hati, wa tawabi'u dzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi ya, bimujarrad, semata-mata dengan apa? Ar-ra'i, pikiran. Jadi bukan Quran Sunnah ya, membahas hati, membahas itu semua ya, tapi dengan apa? Ar-ra'i, pikiran, wadzauq, perasaan, atau al-kasyaf. Al-kasyaf itu ya singkapan-singkapan jemaah sekalian. Biasanya ini sering ya sufi ya jemaah sekalian. Jadi zauq ya perasaan, al-kasyaf ya singkapan-singkapan. Ya mungkin mimpi-mimpi, atau mungkin hal-hal yang ini ya, hal di luar kebiasaan jemaah sekalian. Wa fihi khatarun azim, di situ ada bahaya yang besar. Waqad angkarahu a'yanul a'immah, dan hal ini telah diingkari oleh para imam, tokoh-tokoh para imam seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah taala, annahu la tamurru bi an-nuktah min nukatil qaum. Ya, terkadang melewatiku nuktah. Nuktah itu ya noktah ya, kalau bahasa Indonesia noktah. Ya, dari nukat al-qaum, dari noktah-noktah kaum. Ya mungkin perkataan ya, atau sesuatu dari satu kaum. Fala aqbaluha, aku enggak mau menerimanya kecuali dengan dua syahid yang adil. Yang pertama Alkitab, yang kedua apa? As-Sunnah. Ya maksudnya beliau masih apa? Mengkhawatirkan ya. Ya beliau lebih selektif lagi ya. Tidak menerima kecuali dengan dua apa? Barometer ya, Quran dan Sunnah. Berkata Al-Junaid ya rahimahullah, alimna hadza muqayyad bil kitabi was sunnah, man lam yaqra'il Quran wa yaktubul hadits la yuqtada bihi fi ilmina hadza. Kami tahu bahwasanya ini adalah ya terikat ya dengan Quran dan Sunnah. Ya, jadi patokan utama ya. Maka siapa yang tidak membaca Quran dan tidak nulis hadis, maka tidak di yuqtada bihi, tidak apa ditiru ya, tidak diikuti ya tentang hal tersebut fi ilmina hadza. Ya maksudnya orang itu dilihat dulu ya, kalau dia enggak dia tidak mementingkan Quran, dia tidak baca Quran, tidak nulis hadis, lalu dia berbicara tentang agama, maka ini khawatir ya jemaah sekalian. Bagaimana sementara Quran dan Sunnah dia tinggalkan. Nah, ya, waqad ittasa'al kharaq, ya, ittasa'al kharaq itu istilah ya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kerusakan yang sudah terlanjur besar. Ya, ittasa'al kharaq ya, kerusakan yang sudah terlanjur besar ya, dan sulit diperbaiki fi hadzal bab. Ya, di dalam masalah ini, bab ini, wa dakhala fi qaumun, dan masuklah satu kaum ila anwa'iz zandaqati wan nifaq, kepada perkara zindik dan juga nifaq. Wa da'wa, ya, dakwah itu anggapan ya, wa da'wa, dan anggapan
bahwasanya ini diantara keyakinan para sufi ya sama sekalian, bahwasanya para wali itu lebih afdal dari para nabi. Nah, ini kan perlu diluruskan ya sama sekalian. Mereka menganggap para wali itu lebih afdal dari para nabi. Yang benar para nabi dan rasul itu di tingkatan tertinggi sama sekalian. Ya, ahli ibadahnya orang, seutama-utamanya orang yang gak akan melebihi level para nabi dan rasul. Ya, karena itu mereka sangat mengagungkan ya, sangat memuliakan sekali kalau ada istilah wali dan sebagainya. Karena ada anggapan yang wali itu lebih afdal dari para nabi. Aw annahum mustaghnuna anhum, atau mereka itu tafadhal menganggap ya tidak perlu kepada para nabi. Ya, atau annahum, mereka itu ya para wali-wali tadi mustaghnun, tidak merasa perlu kepada para nabi. Wa ila tanaqus, atau mereka mengurangi, menganggap kecil ya, menganggap kurang dengan apa yang datang dari kalangan para rasul, dari syariat-syariat. Ya. Ya kan, kalau di mereka kan ada istilah itu mas sekalian, ada istilah syariat ya, hakikat, ma'rifat gitu ya. Oh ini masih syariat gitu ya, jadi masih sholat, masih puasa. Oh, ini hakikatnya sudah tingkatnya sudah tinggi, hakikat. Lebih tinggi lagi ma'rifat ya, berarti sudah enggak usah sholat, enggak usah ini, karena dia sudah kenal ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman yang menyimpang ya mas sekalian. Ada istilah di mereka seperti itu. Syariat ya umumnya manusia masih melakukan ibadah, sholat dan terikat ya. Lebih tinggi lagi hakikat, lebih tinggi lagi ma'rifat. Ya, padahal menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, semakin tinggi iman seseorang mestinya semakin bertakwa gitu ya. Kalau seperti itu kan tentu Nabi SAW tidak sholat ya, padahal beliau sholat ya tidak kurang dari 40 rakaat ya. Ini ala kulli hal seperti itu. Atau mereka menganggap ya melanggar ya perintah Allah dan lainnya karena mereka sudah tingkatan yang lebih tinggi. Nah, sedikit lagi ya sampai bawah ini ya sama sekalian ya. Wa ila da'wa al-hulul ya, kemudian anggapan ya kepada al-hulul ya. Al-hulul itu maksudnya apa sama sekalian? Ya bersatu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya hululiyah wal ittihad ya, awil qaul bi wahdatil wujud ya, atau ucapan yang menyimpang ya tentang wahdatil wujud ya, segala sesuatu adalah Allah ya. Kalau kita kan berbeda, kita menganggap Allah itu zat yang berbeda dengan makhluk sama sekalian ya. Kalau pemahaman sufiyah sama sekalian ya, itu ya ada pemahaman di antara mereka itu yang menganggap bahwa wahdatil wujud wa ghairi dzalik ya, dan ucapan-ucapan lain ya dari pokok-pokok kekufuran, kufur wal fusuq, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Seperti apa? Da'wa al-ibahah ya, seperti anggapan ya al-ibahah ya, bolehnya melakukan hal-hal yang haram, dan hal di mahdhuratis syara'i, dan halalnya hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya itu tadi sumbernya ya, karena nganggap ya dirinya sudah ini ya, bahkan ada di antara mereka itu yang sampai minum ya syurbul khamar dan sebagainya, karena nganggap sudah di level yang berbeda. Ya ini kan ya apa ya istilahnya itu ya, ini ya sangat disayangkan sekali sama sekalian ya. Jadi wa adkhalu fi hadzal tariq ya, mereka masuk pada jalan ini asya katsirah ya, hal yang banyak yang bukan dari agama sama sekali. Fa ba'duha za'amu ya, sebagian mereka itu menyangka ya, sebagiannya menyangka bahwasanya annahu yahsulu bihi tarqiqul qulub, bisa melunakkan hati dengan ghina ya, dengan nyanyian-nyanyian, warruqas, dan juga tarian-tarian. Ya, jadi ada anggapan mereka itu ada tarian keagamaan, ada nyanyian ini yang bisa ini termasuk pemahaman sufiyah sama sekalian. Nah, ya kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya, footnote yang belum, insyaallah mudah-mudahan bisa kita sampaikan di pertemuan
mendatang. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu di sini Imam Ibn Rajab rahimahullah memperingatkan ya kita semua secara tidak langsung dari ilmu-ilmu yang memudaratkan ya. Di antaranya pemahaman-pemahaman sufiyah, pemahaman-pemahaman ilmu kalam, ilmu filsafat, sekte-sekte yang menyimpang, coba sekalian. Intinya semua itu dengan sebab apa? Jauhnya ya seseorang daripada pemahaman Quran dan Sunnah dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di sini semoga ya Allah menjaga kita dan membentengi kita dari segala hal yang sifatnya menggelincirkan. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya demikian. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Baik, naktafi bihadzal qadar ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.